Aku dipaksa menikahi pria gila karena ibuku yang mengincar hartanya. Namun, saat malam pertama, hal yang tak pernah kuduga terjadi. Ternyata, Adelina duduk di tepi jendela kamarnya, menatap hamparan taman yang mulai kehilangan warnanya seiring musim gugur. Udara dingin merayap masuk melalui celah kaca, tetapi dia tidak peduli. Pikirannya terlalu sibuk memutar ulang percakapan yang baru saja terjadi beberapa jam lalu. Percakapan yang mengubah hidupnya selamanya. Kau harus menikah dengan Arman. Suara ibunya bergema dalam ingatan Adelina seperti cambukan keras. Nyonya Evelyn, ibunya, duduk tegak di kursi mewah ruang tamu. Keluarga mereka, wajahnya tenang namun matanya menyala penuh tekad. Ini adalah kesempatan terbaik untukmu, untuk kita. Tidak, Adelina menjawab dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang menggelegak. Aku tidak bisa menikahi orang yang bahkan tidak aku kenal. Ini tidak adil. Evelyn tersenyum tipis. Senyum yang selalu membuat Adelina merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Adil? Kehidupan bukan tentang adil, sayang. Ini tentang peluang. Dan Arman adalah peluang terbesarmu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Harta, status, dan masa depan cerah. Adelina menggeleng keras, rambut coklatnya jatuh menutupi wajahnya. Dia sudah lelah dengan semua omong kosong tentang status sosial dan ambisi keluarga. Dia ingin hidup sendiri, bekerja sebagai desainer interior, dan mengejar mimpinya tanpa harus terus-menerus dibebani oleh ekspektasi ibunya. Namun, Evelyn tidak pernah menerima penolakan. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup seenaknya? Tanpa uang, tanpa dukungan, apa yang akan kau lakukan? Katanya dengan nada dingin. Kau akan menikahi Arman, atau kau bisa melupakan segalanya. Aku tidak akan memberimu apapun lagi. Adelina menundukkan kepala. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia tahu ibunya serius. Selama bertahun-tahun, Evelyn telah mengendalikan setiap aspek kehidupannya, mulai dari pendidikan hingga teman-temannya. Dia tidak pernah diberi pilihan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi kali ini, rasanya terlalu jauh, terlalu kejam. Beberapa hari kemudian, Adelina duduk di sebuah kafe kecil bersama sahabatnya, Clara. Mereka jarang bertemu akhir-akhir ini karena kesibukan masing-masing, tapi Adelina membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Clara adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Aku dipaksa menikahi pria yang bahkan tidak waras, kata Adelina dengan suara bergetar. Dia aneh, Clara. Semua orang membicarakannya. Dia jarang bicara, selalu sendirian, dan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cara dia melihatmu, Clara menatapnya dengan prihatin. Mungkin dia hanya pemalu, atau mungkin dia punya trauma. Adelina tertawa sinis. Trauma? Yang benar saja. Ibuku tidak peduli siapa dia. Yang penting baginya adalah harta dan status. Arman kaya, dan itu cukup untuknya. Clara menghela napas panjang. Apa rencanamu? Aku tidak tahu, jawab Adelina. Suaranya terdengar putus asa. Aku tidak bisa melawan ibuku, tapi aku juga tidak bisa hidup seperti ini. Sehari sebelum pertunangan resmi diumumkan, Adelina dipaksa untuk bertemu langsung dengan Arman. Evelyn mengatur pertemuan itu di rumah Arman, sebuah mansion besar yang tampak megah tetapi agak suram. Ketika Adelina tiba, dia disambut oleh seorang pria tinggi dengan rambut hitam acak-acakan dan mata abu-abu yang terlihat kosong. Adelina, kata Arman dengan suara datar, tanpa ekspresi di wajahnya. Ibu saya bilang kamu akan datang. Adelina merasa canggung, tapi dia berusaha tetap sopan. Ya, Pak Arman, senang bertemu dengan Anda. Arman hanya mengangguk, lalu berjalan menuju sofa besar di ruang tamu. Dia duduk tanpa mengatakan apa-apa lagi, membuat suasana semakin canggung. Adelina merasa seperti sedang berhadapan dengan patung, yang hidup, bukan manusia. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Adelina akhirnya angkat bicara. Jadi, apakah Anda setuju dengan pernikahan ini? Arman menatapnya sejenak, kemudian mengangguk pelan.
Ibuku sangat ingin ini terjadi. Dan ibumu juga. Adelina merasa hatinya tenggelam. Dia tidak mendengar sepatah kata pun protes atau penolakan dari pria itu. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. "Apakah Anda bahagia dengan ini?" tanyanya ragu-ragu. Arman diam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Tidak ada yang bahagia di dunia ini." Adelina merinding mendengar jawabannya. Dia tidak tahu apa yang lebih buruk, dipaksa menikah oleh ibunya, atau harus menjalani hidup bersama pria yang tampak seperti hantu tanpa jiwa. Adelina pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Dia tahu bahwa takdirnya telah ditentukan oleh dua ibu yang haus kekuasaan. Dia tidak punya pilihan selain menerima pernikahan ini, meskipun hatinya menjerit menolak. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya Arman? Apa yang membuatnya begitu aneh? Dan apa rahasia di balik keheningannya? Sementara itu, Evelyn tersenyum puas. Rencananya berjalan sempurna. Namun, dia tidak tahu bahwa pernikahan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Hari pernikahan tiba, dan Adelina merasa seperti boneka yang dipajang di atas panggung. Gaun putihnya terasa seperti beban berat yang membelenggu tubuhnya, sementara senyum yang dia paksakan di wajahnya terasa seperti topeng yang semakin lama semakin sulit untuk dipertahankan. Evelyn berdiri di sampingnya, tampak puas dengan hasil akhir dari rencananya. Dia mengenakan gaun sutra berwarna emas, senyumnya lebar, seolah-olah ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. "Kau terlihat sempurna," kata Evelyn. Suaranya manis namun menusuk seperti jarum kecil. Arman akan sangat senang. Adelina tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mengancam jatuh. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri di cermin tanpa merasa muak. Ini bukan pernikahan yang dia impikan. Bukan cinta yang tumbuh dari hati, tapi transaksi dingin antara dua keluarga yang haus kekuasaan. Di altar, Arman sudah menunggu. Dia berdiri tegak, wajahnya datar tanpa ekspresi. Seperti biasa, matanya kosong, seolah-olah dia sedang berada di tempat lain. Ketika Adelina berjalan menuju altar ditemani oleh Evelyn, dia mencoba mencari jejak emosi di wajah Arman. Apakah dia merasa gugup, sedih, atau mungkin marah? Tapi tidak ada. Hanya keheningan yang membeku. Upacara berlangsung cepat, hampir seperti mimpi buruk yang terjadi dalam sekejap mata. Ketika pendeta meminta mereka untuk saling menyatakan janji, Adelina merasa tenggorokannya tersumbat. Dia hanya bisa mengulangi kata-kata yang diminta, tanpa benar-benar merasakan artinya. Arman, di sisi lain, mengucapkan janjinya dengan suara pelan namun pasti, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan ritual ini. Setelah cincin pertunangan melingkar di jarinya, Adelina merasa napasnya sesak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari pernikahannya akan terasa begitu hampa. Ketika tamu-tamu mulai bertepuk tangan, dia hanya bisa berdiri di sana, seperti patung tanpa jiwa. Malam itu, Adelina dan Arman kembali ke rumah mereka, mansion besar yang sama tempat pertemuan pertama mereka. Rumah itu megah, tetapi juga dingin dan sunyi seperti pemiliknya. Mereka masuk tanpa banyak bicara, suasana di antara mereka begitu canggung sehingga nyaris tak tertahankan. Arman langsung menuju ruang kerja di lantai 2 tanpa berkata apa-apa. Adelina, yang masih belum terbiasa dengan situasi ini, memutuskan untuk menjelajahi rumah. Dia ingin memahami lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suaminya, meskipun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Di salah satu sudut ruang tamu, dia menemukan sebuah piano tua yang tampak terabaikan. Debu tipis menutupi permukaannya, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang benda itu. Ada jejak sidik jari di beberapa tombol, seolah-olah piano itu pernah digunakan secara rutin. Adelina mendekat dan menekan salah satu tombol. Suara nada tunggal menggema di ruangan yang sunyi. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terdengar dari lantai atas. Arman muncul di tangga, wajahnya terlihat berbeda. Ada kilatan emosi di matanya, sesuatu yang belum pernah Adelina lihat sebelumnya. "Jangan sentuh itu," katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Itu milikku." Adelina terkejut. "Maaf, aku tidak tahu."
Armand menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Dia menatap piano itu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak suka orang lain menyentuhnya. Itu penting bagiku." Adelina mengangguk pelan, merasa penasaran. "Apakah kamu bisa bermain?" Armand tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, diam, seolah-olah pertanyaan itu membawa kembali kenangan yang ingin dia hindari. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan kembali ke ruang kerjanya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari pertama setelah pernikahan terasa seperti siksaan bagi Adelina. Armand hampir tidak pernah bicara dengannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerja atau di halaman belakang rumah, duduk sendirian di bawah pohon besar. Kadang-kadang dia bahkan tidak pulang sampai larut malam, meninggalkan Adelina sendirian di rumah yang terasa semakin asing. Namun, ada sesuatu yang mulai membuat Adelina penasaran. Armand seringkali membawa pulang buku-buku tebal tentang ilmu pengetahuan dan filsafat. Kadang-kadang dia juga menulis sesuatu di buku catatan kecil, meskipun dia selalu menyembunyikannya ketika Adelina mendekat. Suatu malam, ketika Adelina sedang duduk di ruang tamu membaca novel, dia mendengar suara langkah kaki di lorong. Dia mengintip dari balik pintu dan melihat Armand berjalan menuju ruangan terkunci di ujung koridor. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil di tangannya. "Ada apa di sana?" tanya Adelina tanpa sadar. Armand berhenti sejenak, lalu menoleh. Wajahnya tampak gelap dalam bayangan lampu lorong. "Tidak ada yang perlu kamu ketahui," katanya dingin. Adelina merasa hatinya mencelos. Dia tahu Armand tidak ingin dia ikut campur, tapi rasa penasarannya semakin besar. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia begitu misterius? Dan apa yang dia sembunyikan di balik pintu itu? Beberapa minggu kemudian, Evelyn muncul tanpa diundang di rumah mereka. Dia datang dengan senyum pura-pura ramah, membawa serta beberapa hadiah mahal sebagai alasan kunjungannya. Namun, Adelina tahu bahwa ibunya tidak pernah datang tanpa tujuan. "Bagaimana pernikahanmu, sayang?" tanya Evelyn sambil menyeruput teh dari cangkir porselen. "Biasa saja," jawab Adelina datar. "Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan." Evelyn tertawa kecil. "Oh, santai saja. Kau butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Lagi pula, Armand adalah pria baik. Dia hanya agak pendiam." Adelina menahan diri untuk tidak menyela. "Kenapa kamu memilihnya untukku? Kenapa harus dia?" Evelyn menatapnya dengan mata tajam. "Karena dia punya segalanya yang kita butuhkan. Harta, status, dan masa depan cerah. Bukankah itu yang kau inginkan?" Adelina merasa dadanya sesak. Dia tidak tahu apakah ibunya benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri, atau hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Setelah Evelyn pergi, Adelina merasa semakin terjebak. Dia tidak bisa melarikan diri dari situasi ini, tapi dia juga tidak bisa menerimanya sepenuhnya. Namun, di tengah semua kebingungan itu, ada satu hal yang mulai terlintas di pikirannya. Mungkin, Armand bukan monster seperti yang digambarkan ibunya. Mungkin dia hanya manusia biasa dengan luka yang dalam. Tapi untuk memahaminya, Adelina harus bersedia membuka diri dan menghadapi rahasia-rahasia yang disimpannya rapat-rapat. Masalahnya, apakah dia siap untuk itu? Malam semakin larut, dan Adelina duduk di beranda belakang rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara dingin musim gugur menyelimuti tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Pikirannya terus melayang ke Armand, pria yang kini menjadi suaminya, namun masih begitu asing baginya. Setiap kali dia mencoba mendekatinya, ada tembok tak kasat mata yang menghalangi. Namun, rasa penasarannya tidak pernah padam. Ada sesuatu di balik keheningan dan sikap dinginnya yang membuat Adelina merasa tidak bisa menyerah begitu saja. Tiba-tiba, langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Adelina menoleh dan melihat Armand berdiri di ambang pintu. Wajahnya samar dalam bayangan lampu taman. Dia tampak ragu-ragu sejenak, lalu melangkah mendekat. "Kau belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Adelina menggeleng. "Aku tidak bisa tidur." "Apa kamu sering keluar malam seperti ini?"
Arman diam sejenak, lalu duduk di kursi di sampingnya. Ya, aku lebih nyaman di luar rumah ketika semua orang sudah tidur. Adelina memperhatikan wajahnya. Di bawah cahaya bulan, dia terlihat berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Arman menatap langit, matanya kosong namun penuh dengan beban yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada banyak hal yang sulit untuk dijelaskan, katanya akhirnya. Hidup ini rumit. Adelina merasa ada celah kecil yang bisa dia masuki. Apa yang membuatmu merasa begitu? Mungkin aku bisa membantu. Arman tersenyum tipis. Senyum pertama yang Adelina lihat darinya sejak mereka menikah. Tidak ada yang bisa membantuku, tapi aku menghargai niatmu. Beberapa hari kemudian, Adelina memutuskan untuk mencoba lagi. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah berkembang jika dia hanya pasrah pada keadaan. Jadi, ketika Arman sedang duduk di ruang tamu membaca buku, dia duduk di sofa di sebelahnya. "Apa yang sedang kamu baca?" tanyanya. Berusaha terdengar, santai Arman menoleh, tampak terkejut melihatnya. "Ini tentang filsafat, tentang makna hidup." Adelina mengangkat alis. "Sepertinya buku yang berat." "Begitulah," jawab Arman, menutup bukunya. "Tapi kadang-kadang kita butuh sesuatu yang berat untuk memahami apa yang ringan." Adelina merenung sejenak. "Apakah itu membantu?" Arman tertawa kecil, sebuah suara yang jarang terdengar. "Tidak selalu, tapi setidaknya itu membuatku berpikir." Mereka terdiam sejenak, tapi kali ini keheningan di antara mereka tidak terasa canggung. Adelina memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang membuatmu begitu tertarik pada hal-hal seperti ini?" Arman menatapnya lama sebelum menjawab. "Karena aku pernah kehilangan segalanya, dan aku mencoba memahami kenapa." Adelina merasakan jantungnya berdebar. Ini adalah pembukaan yang dia tunggu-tunggu. "Kehilangan apa?" Arman menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dia terlihat rapuh. "Orang-orang yang aku sayangi, rekan-rekanku, semuanya hilang dalam satu malam." Adelina merasa dadanya sesak. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia tidak ingin memaksakan Arman untuk membuka diri. "Maaf kalau aku terlalu banyak bertanya." "Tidak apa-apa," kata Arman pelan. "Kamu hanya ingin tahu siapa aku. Itu baik." Seiring waktu, percakapan kecil seperti itu mulai terjadi lebih sering. Adelina menemukan bahwa Arman sebenarnya memiliki selera humor yang halus. Meskipun dia jarang menunjukkannya, dia juga sangat terampil dalam seni dan musik, sesuatu yang tidak pernah Adelina duga sebelumnya. Suatu sore, Adelina menemukan Arman duduk di depan piano tua itu. Dia tampak ragu-ragu sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Boleh aku mendengarmu bermain?" tanyanya hati-hati. Arman menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia meletakkan jari-jarinya di atas tuts dan mulai memainkan sebuah melodi yang indah. Musik itu mengalun lembut, penuh dengan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Adelina merasa seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita tanpa akhir, cerita tentang kesedihan, kerinduan, dan harapan. Ketika lagu itu selesai, Adelina tidak bisa menahan air matanya. "Itu indah sekali." Arman menundukkan kepala. "Itu lagu yang sering dimainkan ibuku. Dia sangat mencintai musik." Adelina merasa ada ikatan baru yang terbentuk di antara mereka. Dia tidak tahu pasti apa yang terjadi di masa lalu Arman, tapi dia mulai melihatnya sebagai manusia yang utuh, bukan hanya pria aneh yang dipaksakan padanya oleh ibunya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Evelyn datang berkunjung lagi. Kali ini dengan nada lebih tajam. Dia memarahi Adelina karena tidak cukup mengendalikan Arman. "Kau harus memastikan dia tetap di jalur," kata Evelyn dengan suara dingin. "Jangan biarkan dia terlalu banyak menyendiri. Kalian harus membangun citra keluarga yang sempurna." Adelina merasa marah, tapi dia mencoba menahan diri. "Ibu, aku tidak bisa memaksanya melakukan apapun.
Dia bukan mesin. Evelyn menyipitkan matanya. Kau lupa siapa yang membiayai semua ini, Adelina. Jangan lupakan posisimu. Setelah Evelyn pergi, Adelina merasa semakin frustrasi. Dia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah berhenti mencampuri urusan mereka. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Ketika dia menceritakan kunjungan Evelyn kepada Arman, dia melihat kilatan kemarahan di matanya. Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan, kata Arman dengan nada tegas. Kau tidak perlu mendengarkannya. Adelina terkejut mendengar nada suaranya yang penuh perlindungan. Tapi dia ibuku. Dia mengendalikan segalanya. Arman menatapnya lama. Kalau begitu, kau harus memilih. Apakah kau akan terus membiarkan dia mengendalikanmu, atau kau akan memilih untuk hidupmu sendiri? Pertanyaan itu mengguncang Adelina. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada seseorang yang benar-benar mendukungnya, meskipun orang itu adalah pria yang awalnya dia anggap sebagai monster. Perlahan-lahan hubungan mereka mulai berubah. Adelina mulai melihat Arman bukan hanya sebagai suami yang dipaksakan, tapi sebagai seseorang yang memiliki luka dan kelemahan seperti dirinya. Mereka saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka, tentang impian yang pernah mereka miliki, dan tentang ketakutan yang mereka hadapi. Meskipun masih ada jarak di antara mereka, ada satu hal yang mulai tumbuh di hati Adelina. Rasa hormat dan kasih sayang yang tidak disangka-sangka. Dia tidak tahu apakah ini cinta, tapi dia tahu bahwa dia tidak lagi merasa sendirian. Namun, di tengah semua kedekatan ini, ada satu rahasia besar yang masih disembunyikan oleh Arman, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan Adelina mulai merasakan bahwa kebenaran itu semakin dekat, entah dia siap atau tidak. Malam itu, Adelina tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Tentang Arman, tentang masa lalunya, dan tentang ruangan terkunci di ujung koridor. Dia tahu bahwa ada sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang Arman tidak ingin dia ketahui. Tapi rasa penasarannya semakin besar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan hati-hati, dia menyelinap keluar dari kamarnya, memastikan bahwa Arman sudah tertidur di ruang, kerjanya seperti biasa. Lorong rumah itu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar samar di atas lantai kayu. Ketika dia sampai di depan pintu terkunci itu, dia berhenti sejenak, ragu apakah ini keputusan yang tepat. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Adelina sudah memperhatikan bahwa Arman seringkali meninggalkan kunci cadangan di bawah vas bunga di meja koridor. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke lubang kunci. Pintu terbuka dengan bunyi klik pelan, dan dia melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui celah tirai. Adelina meraba dinding, mencari saklar lampu, dan ketika dia menyalakannya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ruangan itu penuh dengan dokumen-dokumen tua, surat-surat, dan foto-foto keluarga yang tampak kuno. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu besar yang terbuka. Isinya adalah buku harian dan beberapa peralatan laboratorium yang tampak usang. Dia mulai membaca surat-surat itu satu persatu. Beberapa di antaranya adalah surat dari seorang wanita yang mengaku sebagai ibu Arman, menulis dengan nada penuh kasih sayang, namun juga kekhawatiran mendalam. Surat lainnya adalah dokumen medis yang menyebutkan nama Arman dalam konteks kecelakaan laboratorium besar. Kata-kata seperti trauma, kehilangan kolega, dan PTSD muncul berkali-kali. Adelina merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Dia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu dalam pikirannya. Arman bukanlah pria aneh tanpa alasan. Dia adalah korban dari tragedi besar yang mengubah hidupnya selamanya. Namun, ada satu dokumen yang membuatnya benar-benar terkejut. Sebuah artikel koran tua tergeletak di atas meja dengan judul besar, "Ledakan laboratorium menewaskan 5 ilmuwan terkemuka." Di bawahnya, ada foto Arman saat masih muda, berdiri di tengah tim ilmuwan yang tersenyum ceria. Artikel itu menjelaskan bahwa Arman adalah salah satu pemimpin proyek tersebut, dan meskipun dia selamat dari ledakan, dia dianggap bertanggung
Jawab atas insiden itu karena kesalahan prosedur, Adelina merasa nafasnya sesak. Dia tidak bisa membayangkan beban yang harus ditanggung Arman selama bertahun-tahun, rasa bersalah, trauma, dan kemungkinan besar pengucilan dari dunia ilmiah yang pernah dia cintai. Tapi ada satu hal lagi yang membuatnya semakin terkejut. Di bagian bawah artikel itu ada catatan kecil. Laporan menyebutkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah sabotase eksternal, namun belum ada bukti kuat yang ditemukan. Sabotase? Jadi, mungkin saja Arman tidak sepenuhnya bersalah? Keesokan harinya, Adelina memutuskan untuk menghadap ibunya. Dia tahu bahwa Evelyn pasti mengetahui sesuatu tentang ini. Mengapa dia begitu ngotot agar Adelina menikahi Arman jika bukan karena alasan yang lebih besar? Aku tahu semuanya, Bu, kata Adelina dengan nada dingin ketika mereka bertemu di kafe favorit Evelyn. Aku tahu siapa sebenarnya Arman. Evelyn tersenyum tipis, tapi matanya terlihat waspada. Memangnya apa yang kamu tahu? Aku tahu tentang kecelakaan laboratorium itu. Aku tahu dia dianggap bertanggung jawab. Dan aku tahu bahwa kamu memaksaku menikah dengannya karena hartanya, bukan karena cinta atau kebahagiaanku. Evelyn tertawa kecil, tapi suaranya terdengar getir. Kau pikir aku peduli soal cinta? Ini tentang masa depanmu, Adelina. Arman punya uang, status, dan warisan besar. Apa salahnya jika aku memastikan bahwa kau mendapatkan yang terbaik? Adelina merasa marah. Yang terbaik? Kau tidak peduli apa yang aku rasakan. Kau hanya memanfaatkanku untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Evelyn menatapnya tajam. Jangan bodoh, Adelina. Dunia ini keras. Kalau kau tidak bisa mengambil kesempatan, kau akan tertinggal. Adelina menggeleng keras. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku tidak mau jadi alat untuk ambisimu. Setelah percakapan itu, Adelina merasa semakin yakin bahwa hubungannya dengan ibunya tidak akan pernah sama lagi. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus menghadapi satu orang lagi, Arman. Malam itu, Adelina duduk di ruang tamu dengan semua dokumen yang dia temukan di ruangan terkunci. Ketika Arman masuk, dia langsung menatapnya dengan tatapan tajam. Kau sudah tahu ya? Katanya dengan suara datar, tanpa emosi. Adelina mengangguk. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Arman duduk di sofa di hadapannya, wajahnya tampak lelah. Apa yang bisa aku katakan? Bahwa aku adalah monster yang membunuh 5 orang? Bahwa aku hidup dengan rasa bersalah setiap hari? Adelina merasakan dadanya sesak. Itu bukan sepenuhnya salahmu. Aku membaca artikel itu. Ada kemungkinan sabotage. Arman tertawa kecil, tapi suaranya dipenuhi dengan kepahitan. Apakah itu penting? Orang-orang tetap menganggap aku bertanggung jawab. Aku tidak bisa melanjutkan hidupku setelah itu. Aku hanya ingin menghilang. Adelina meraih tangannya, membuat Arman terkejut. Kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini. Kita bisa melewati ini bersama-sama. Untuk pertama kalinya, Adelina melihat air mata di mata Armand. Dia tidak mengatakannya, tapi dia tahu bahwa kata-kata Adelina menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah secara drastis. Arman mulai membuka diri lebih banyak kepada Adelina, menceritakan rincian tentang kecelakaan itu, dan bagaimana dia berusaha untuk bertahan hidup setelahnya. Dia juga mulai mempercayai Adelina dengan rahasia-rahasia lainnya, termasuk fakta bahwa dia masih menyimpan sejumlah besar uang hasil penelitiannya yang berhasil sebelum tragedi itu. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak bisa menghindari konflik dengan Evelyn. Evelyn tidak akan berhenti begitu saja, terutama ketika dia mengetahui bahwa Adelina mulai menentangnya. Kita harus melawan ibumu, kata Arman suatu malam. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Adelina mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku tidak takut lagi. Kita bisa melakukannya bersama. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap manipulasi Evelyn kepada dunia. Adelina tahu bahwa ini akan menjadi perjuangan besar, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki Arman, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
dia merasa benar-benar kuat. Namun, di balik semua itu, ada satu ancaman yang masih menggantung di udara. Apa yang akan dilakukan Evelyn ketika dia mengetahui bahwa mereka berbalik melawannya? Dan apakah mereka benar-benar bisa melawan kekuatan yang selama ini mengendalikan hidup mereka? Pagi itu, Adelina bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada semacam kehangatan di dadanya, meskipun situasi yang mereka hadapi masih begitu rumit. Dia melihat Armand duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya, namun masih ada bayang-bayang luka yang sulit hilang. "Kau sudah memikirkan rencana kita?" Tanyanya pelan, suaranya penuh dengan kehati-hatian. Armand mengangkat kepala, matanya bertemu dengan mata Adelina. "Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh. Ini masalahku, bukan tugasmu untuk menanggung beban ini." Adelina mendekat dan duduk di sampingnya. "Kita sudah lewat dari titik itu, Armand. Aku tidak akan mundur. Kita akan melawan ibuku bersama-sama." Armand menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi jika sesuatu terjadi padamu karena aku..." "Tidak akan," potong Adelina tegas. "Kita sudah cukup lama hidup dalam ketakutan. Sekarang saatnya kita melawan." Hari-hari berikutnya dihabiskan oleh Adelina dan Armand untuk mengumpulkan semua informasi yang bisa mereka gunakan melawan Evelyn. Mereka mulai dengan dokumen-dokumen yang Adelina temukan di ruangan terkunci, termasuk artikel koran tentang kecelakaan laboratorium dan catatan medis Armand. Mereka juga menemukan surat-surat lama antara Evelyn dan beberapa pengacara yang menyebutkan rencana manipulasi terhadap keluarga Armand. Namun, tantangan terbesar adalah menemukan bukti konkret bahwa Evelyn benar-benar memanfaatkan insiden itu untuk keuntungannya sendiri. Setelah beberapa pencarian, Adelina menemukan sebuah email lama yang dikirim oleh Evelyn kepada salah satu kolega bisnisnya. Dalam email itu, Evelyn secara eksplisit menyebutkan niatnya untuk mendekati keluarga Armand setelah kecelakaan itu, dengan harapan mendapatkan akses ke warisan besar mereka. "Bukti ini cukup kuat," kata Adelina, menunjukkan email itu kepada Armand. "Ibu tidak akan bisa lolos dari ini." Armand mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Apa kamu yakin kita bisa melakukannya?" "Ibumu, dia tidak akan mudah menyerah." Adelina tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan dia mengendalikan hidupku lagi." Beberapa hari kemudian, Adelina mengatur pertemuan resmi dengan Evelyn di kediaman keluarga mereka. Evelyn datang dengan senyum angkuh, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun, kali ini, Adelina tidak merasa gentar. "Apa yang kamu inginkan, Adelina?" tanya Evelyn, nada suaranya penuh dengan kesabaran palsu. "Kau tahu aku selalu sibuk." Adelina meletakkan folder tebal di atas meja. Di dalamnya adalah semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Dokumen, email, bahkan rekaman percakapan Evelyn dengan beberapa pengacara. "Inilah alasannya, Bu," kata Adelina dengan suara tegas. "Aku tahu segalanya tentang rencanamu. Kamu memanfaatkan tragedi Armand hanya untuk mendapatkan hartanya. Dan aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini." Evelyn membuka folder itu. Wajahnya berubah menjadi pucat ketika dia membaca isi dokumen-dokumen tersebut. Namun, dia mencoba tetap tenang. "Ini tidak membuktikan apapun. Kamu hanya cemburu karena aku melakukan apa yang terbaik untukmu." "Tidak, Bu," balas Adelina dengan nada dingin. "Ini bukti bahwa kamu memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Dan aku akan membawa ini ke publik jika kamu tidak berhenti." Evelyn tertawa getir, tapi matanya dipenuhi kemarahan. "Kau pikir aku takut? Kau tidak tahu apa yang bisa aku lakukan padamu." Adelina tidak bergeming. "Aku tahu persis apa yang kamu bisa lakukan. Tapi kali ini, aku tidak takut lagi." Setelah konfrontasi itu, Evelyn mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia mencoba menghubungi Adelina beberapa kali, mencoba membujuknya untuk menyerah, tapi Adelina tetap teguh pada pendiriannya. Dia tahu bahwa ibunya sedang panik, dan itu membuatnya merasa semakin kuat. Di sisi lain, hubungan Adelina dan Armand semakin erat. Mereka mulai berbagi mimpi-mimpi baru.
rencana untuk membangun hidup yang jauh dari tekanan keluarga dan masyarakat. Arman mulai membuka diri tentang hasrat lamanya terhadap ilmu pengetahuan, meskipun dia sempat meninggalkannya setelah kecelakaan itu. "Aku ingin mencoba lagi," kata Arman suatu malam. "Aku ingin melanjutkan penelitianku, tapi kali ini tanpa rasa takut." Adelina memegang tangannya erat-erat. "Aku akan selalu mendukungmu. Apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sisimu." Beberapa minggu kemudian, Evelyn meminta pertemuan terakhir dengan Adelina. Kali ini, dia datang tanpa senyum angkuh atau sikap dingin. Dia tampak lebih tua, lebih rapuh, seperti seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya. "Aku minta maaf, Adelina," katanya dengan suara serak. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Adelina menatapnya lama, mencoba mencerna kata-kata itu. "Maafmu tidak cukup, Bu. Kamu sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Evelyn menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, tapi apakah aku benar-benar pantas kehilangan anakku?" Adelina merasa hatinya terbelah. Sebagian dari dirinya masih merasa marah dan terluka, tapi ada bagian lain yang merasa kasihan. Namun, dia tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. "Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Bu," katanya pelan. "Tapi mungkin suatu hari nanti kita bisa memulai lagi dari awal." Setelah Evelyn pergi, Adelina merasa lega. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari semua masalah, tapi setidaknya dia telah mengambil langkah besar menuju kebebasan. Beberapa bulan kemudian, Adelina dan Arman memutuskan untuk pindah dari mansion besar yang penuh kenangan kelam. Mereka membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat mereka bisa memulai hidup baru tanpa tekanan dari siapapun. Armand mulai kembali ke dunia ilmu pengetahuan, bekerja pada proyek-proyek kecil yang memberinya kebahagiaan. Adelina, di sisi lain, membuka usaha desain interiornya sendiri, sesuatu yang selalu dia impikan. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Meskipun luka itu masih ada, mereka belajar untuk menyembuhkannya bersama-sama. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang dipaksakan, tapi cinta yang lahir dari pengorbanan, pemahaman, dan solidaritas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adelina merasa benar-benar bebas. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidup Adelina dan Arman. Mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang Evelyn atau tekanan dari masa lalu yang kelam. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Evelyn mungkin telah mundur untuk sementara, tapi reputasi keluarga mereka masih terancam oleh rahasia-rahasia yang bisa saja bocor ke publik. Adelina memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia tidak hanya ingin melindungi dirinya dan Arman, tapi juga memastikan bahwa ibunya tidak akan pernah bisa mengulangi tindakan manipulatifnya kepada orang lain. Dia mulai menyusun strategi bersama Arman, langkah-langkah yang tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan Evelyn, tapi juga untuk membuka mata dunia tentang kebenaran di balik ambisi tanpa batasnya. Setelah beberapa minggu persiapan, Adelina dan Armand memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Ini adalah langkah yang berisiko, karena hal ini akan menarik perhatian media dan masyarakat luas. Tapi Adelina tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri kekuasaan Evelyn atas hidup mereka. Di ruang konferensi yang penuh dengan wartawan dan kamera, Adelina berdiri di podium dengan tangan gemetar namun hati yang teguh. Di sisinya, Armand duduk tenang, memberikan dukungan diam-diam yang membuat Adelina merasa lebih kuat. "Aku di sini hari ini," kata Adelina dengan suara mantap, "bukan hanya untuk membela diriku sendiri, tapi juga untuk membela keadilan. Ibu kandungku, Evelyn, selama bertahun-tahun telah memanipulasi keluargaku dan keluarga lain demi keuntungan pribadi. Dia memaksaku menikah dengan Arman bukan karena cinta, tapi karena harta dan status." Suara di ruangan itu langsung bergemuruh dengan bisikan-bisikan penasaran. Adelina melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tajam. "Aku memiliki bukti-bukti yang mendukung tuduhanku. Email-email, dokumen, bahkan rekaman percakapan yang menunjukkan bagaimana dia memanfaatkan tragedi dalam hidup Arman untuk kepentingannya sendiri." Adelina meletakkan folder tebal yang sama ke meja podium.
lalu melanjutkan. Ini bukan hanya tentang aku dan Armand. Ini tentang semua orang yang pernah menjadi korban manipulasinya. Aku tidak akan membiarkan dia melanjutkan ini tanpa pertanggungjawaban. Armand kemudian berdiri, mengambil alih mikrofon. Suaranya datar namun penuh keyakinan. Aku tidak pernah ingin menceritakan kisahku kepada siapapun. Tapi aku sadar bahwa diam hanya akan memperpanjang penderitaan. Aku harap cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan keadilan. Ruang konferensi. Itu meledak dengan sorotan kamera dan rentetan pertanyaan dari wartawan. Evelyn, yang sebelumnya tampak tak tersentuh oleh media, kini menjadi bulan-bulanan publik. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang skandal keluarga ini, dan Evelyn tidak punya tempat untuk bersembunyi. Beberapa hari setelah konferensi pers, Evelyn mencoba memperbaiki citranya dengan memberikan wawancara eksklusif kepada beberapa stasiun televisi. Namun, upayanya sia-sia. Setiap kali dia berbicara, fakta-fakta yang diungkapkan Adelina dan Armand semakin menguatkan tuduhan mereka. Evelyn akhirnya kehilangan semua pengaruhnya di kalangan sosial dan bisnis. Rumah besar yang pernah menjadi simbol kekuasaannya dijual untuk menutupi utang-utangnya. Teman-teman dekatnya mulai menjauh, takut terlibat dalam skandal yang semakin membesar. Evelyn, yang dulunya begitu angkuh dan dominan, kini hidup dalam kesendirian yang menyedihkan. Adelina tidak merasa senang melihat ibunya jatuh. Sebaliknya, dia merasa sedih. Namun, dia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar Evelyn atas semua tindakannya. Dia hanya berharap bahwa ibunya bisa belajar dari kesalahannya dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, kehidupan Adelina dan Armand semakin membaik. Rumah kecil mereka di pinggiran kota menjadi tempat yang penuh kehangatan dan cinta. Mereka mulai membangun rutinitas baru yang jauh dari tekanan keluarga dan masyarakat. Armand kembali aktif dalam dunia ilmu pengetahuan, bekerja pada proyek-proyek inovatif yang memberinya makna hidup. Adelina, di sisi lain, berhasil menjalankan usaha desain interior yang selalu dia impikan. Mereka juga mulai terlibat dalam kegiatan amal, menggunakan sebagian kekayaan Armand untuk mendirikan yayasan yang membantu korban trauma dan keluarga yang terpecah akibat manipulasi atau kekerasan emosional. Bagi mereka, ini adalah cara untuk memberi kembali kepada dunia yang pernah menyakiti mereka. "Kamu tahu," kata Adelina suatu malam ketika mereka duduk di beranda, menikmati angin malam. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa bahagia seperti ini." Armand tersenyum tipis, matanya penuh dengan rasa syukur. "Aku juga tidak. Tapi aku bersyukur bahwa kita bisa melewati semua itu bersama-sama." Beberapa tahun kemudian, Adelina dan Armand memiliki 2 anak kecil yang lucu dan penuh energi. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, jauh dari tekanan yang pernah dialami orang tua mereka. Adelina dan Armand sering bercerita kepada anak-anak mereka tentang pentingnya cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Evelyn sesekali mencoba menghubungi Adelina, tapi hubungan mereka tetap dingin dan jauh. Meskipun demikian, Adelina tidak menutup pintu sepenuhnya. Dia tahu bahwa ibunya mungkin suatu hari nanti akan benar-benar berubah, dan jika saat itu tiba, dia akan siap untuk memberikan maaf. Namun, untuk saat ini, Adelina puas dengan kehidupan yang telah dia bangun bersama Armand. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari perjuangan, pemahaman, dan cinta yang tulus. Dan meskipun masa lalu masih meninggalkan bekas, mereka tahu bahwa mereka telah menang. Bukan hanya melawan Evelyn, tapi juga melawan ketakutan dan keraguan yang pernah menghantui mereka. Mereka telah menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sebagai diri mereka sendiri, tanpa harus takut pada bayang-bayang masa lalu.